Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Gustiani dengan NIM 55532300021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teori growth pole di wilayah metropolitan Sarbagita, yaitu dampak spread effect dan backwards effect terhadap ekonomi regional. Penjelasan ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah ekonomi regional. Yang pertama di sini ada pendahuluan yang terdiri dari rumusan masalah, manfaat penelitian, serta tujuan penelitian. Pada bagian rumusan masalah yaitu berisi mengenai bagaimana wilayah metropolitan dan pasar Sarbagita berperan sebagai poros pertumbuhan dalam perekonomian Bali. Yang kedua mengenai bagaimana spread effect pertumbuhan ekonomi di Denpasar dan Badung terhadap wilayah sekitarnya seperti Gianyar dan Tabanan. Yang ketiga yaitu mengenai apa saja dampak negatif backwards effect dari konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Sarbagita terhadap daerah lain di Bali. Yang keempat yaitu mengenai bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan dampak ketimpangan wilayah di Sarbagita. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi peran Denpasar dan Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori growth pole Francois Perroux. Yang kedua yaitu menganalisis efek penyebaran spread effect dari pertumbuhan ekonomi Sarbagita terhadap wilayah sekitarnya. Yang ketiga yaitu menganalisis dampak negatif atau backwards effect yang muncul akibat dominasi ekonomi pusat pertumbuhan. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk antar wilayah di Bali. Next, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis yang memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori growth pole Francois Perroux dalam konteks regional Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika spread effect dan backwards effect di wilayah metropolitan. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis yang menyediakan evaluasi komprehensif bagi pemerintah daerah Bali tentang efektivitas pembangunan ekonomi regional dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan ketimpangan antar wilayah. Yang ketiga yaitu ada manfaat akademis, yaitu menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang pembangunan ekonomi regional dan bahan pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi regional serta perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu ada teori growth pole atau kutub pertumbuhan. Nah, teori growth pole ini dikemukakan oleh Perroux pada 1955 yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat di wilayah tertentu yang mendorong wilayah sekitarnya. Di kawasan Sarbagita, Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan Badung sebagai pusat perwisata berfungsi sebagai kutub pertumbuhan yang memengaruhi Gianyar atau di bidang seni dan industri kreatif, dan di Tabanan itu di bidang pertanian dan agrowisata. Selanjutnya ada efek backwash atau efek aliran balik. Nah, efek backwash ini dikemukakan oleh Myrdal pada tahun 1957. Jadi terjadi saat sumber daya dari daerah pinggiran terserap ke pusat. Nah, di Sarbagita, Gianyar, dan Tabanan kehilangan tenaga kerja dan investasi yang beralih ke Denpasar dan Badung, sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan dan perlambatan ekonomi di wilayah pinggir. Next, selanjutnya spread effect atau efek penyebaran. Nah, efek spread atau efek penyebaran membawa dampak positif dari pusat ke daerah sekitar di Sarbagita. Pertumbuhan di Denpasar dan Badung menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, perbaikan infrastruktur, dan peluang investasi bagi Gianyar dan Tabanan yang akhirnya mendorong pembangunan yang lebih merata. Selanjutnya di sini ada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan teoritis dan empiris untuk menggambarkan fenomena pertumbuhan wilayah berdasarkan teori growth pole, spread effect, dan backwards effect yang dikaitkan dengan kondisi aktual di Sarbagita. Data yang digunakan berupa data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi BPS serta didukung oleh literatur ilmiah dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2024. Analisis data ini dilakukan secara deskriptif komparatif dengan menyusun data ke dalam tabel, membandingkan antar wilayah serta mengamati tren indikator sosial dan ekonomi dan kecenderungan efek penyebaran dan penyerapan untuk kemudian dikaitkan dengan teori sebagai dasar kesimpulan dan rekomendasi. Nah, next selanjutnya di sini ada data jumlah populasi, tingkat pengangguran, pendidikan, dan PDRB di Sarbagita tahun 2015 sampai tahun 2024 yang selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian bab 4 di analisis dan pembahasan. Next, selanjutnya di sini ada bab 4 mengenai analisis dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah metropolitan Denpasar Sarbagita merupakan pusat pertumbuhan ekonomi utama di Bali yang mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kawasan ini memiliki karakteristik geografis beragam dari kawasan perkotaan padat di Denpasar dan Badung hingga wilayah pertanian dan agrowisata di Gianyar dan Tabanan. Wilayah ini berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah sekitarnya melalui efek penyebaran atau spread effect, di mana pertumbuhan di pusat seperti Denpasar dan Badung meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah sekitar. Namun pertumbuhan ini juga menimbulkan efek aliran balik atau backwash effect, di mana tenaga kerja dan investasi lebih terkonsentrasi di pusat yang berpotensi menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Konsep growth pole yang diadopsi di Indonesia termasuk di wilayah metropolitan Sarbagita menimbulkan masalah ketimpangan antara kota utama dan daerah sekitarnya. Denpasar sendiri sebagai pusat pemerintah, pendidikan, dan kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 6,06% pada tahun 2017, lebih tinggi dari rata-rata Bali sebesar 5,57%.
Nah, tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi peran Denpasar di Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori growth pole, serta menganalisis efek penyebaran dan dampak negatif dari dominasi ekonomi pusat terhadap daerah lain di Bali. Analisis ini penting untuk merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat meminimalkan ketimpangan wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata serta berkelanjutan. Next, selanjutnya di sini ada bab 4 mengenai analisis dan pembahasan. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah metropolitan Denpasar Sarbagita merupakan pusat pertumbuhan ekonomi utama di Bali yang mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kawasan ini memiliki karakteristik geografis beragam dari kawasan perkotaan padat di Denpasar dan Badung hingga wilayah pertanian dan agrowisata di Gianyar dan Tabanan. Wilayah ini berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah sekitarnya melalui efek penyebaran atau spread effect, di mana pertumbuhan di pusat seperti Denpasar dan Badung meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah sekitar. Namun pertumbuhan ini juga menimbulkan efek aliran balik atau backwash effect, di mana tenaga kerja dan investasi lebih terkonsentrasi di pusat yang berpotensi menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Konsep growth pole yang diadopsi di Indonesia termasuk di wilayah metropolitan Sarbagita menimbulkan masalah ketimpangan antara kota utama dan daerah sekitarnya. Denpasar sendiri sebagai pusat pemerintah, pendidikan, dan kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 6,06% pada tahun 2017, lebih tinggi dari rata-rata Bali sebesar 5,57%. Nah, tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi peran Denpasar di Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori growth pole, serta menganalisis efek penyebaran dan dampak negatif dari dominasi ekonomi pusat terhadap daerah lain di Bali. Analisis ini penting untuk merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang dapat meminimalkan ketimpangan wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata serta berkelanjutan. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Nah, pada penutup ini ada kesimpulan. Jadi, wilayah metropolitan Sarbagita ini merupakan gambaran konkret dari penerapan teori growth pole di Indonesia dengan Denpasar dan Badung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong kemajuan wilayah sekitarnya. Meskipun terdapat efek penyebaran yang berdampak positif bagi Gianyar dan Tabanan seperti peningkatan PDRB dan kesempatan kerja, namun dominasi pusat pertumbuhan juga menimbulkan efek aliran balik berupa konsentrasi tenaga kerja dan investasi yang mengarah pada ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam menyeimbangkan distribusi sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan akses ekonomi sangat diperlukan agar pertumbuhan di Sarbagita dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Next, selanjutnya ada saran. Yang pertama itu, pemerintah daerah perlu memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Yang kedua, diversifikasi ekonomi di Gianyar dan Tabanan harus digalakkan agar tidak bergantung pada sektor pariwisata saja. Yang ketiga, pemerataan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Yang keempat, diperlukan kebijakan insentif bagi para investor agar investasi tidak hanya terpusat di Denpasar dan Badung. Yang keempat, aspek kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan agar tidak merusak ekosistem. Yang keempat ada kontribusi saya terhadap pembuatan makalah kelompok ini. Nah, dalam penyusunan makalah ini saya telah berkontribusi secara aktif dalam menyusun bagian daftar isi sebagai peta navigasi yang mempermudah pembaca memahami alur pembahasan serta merancang bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dengan analisis yang terarah, ringkas, namun tetap menggambarkan esensi dari keseluruhan isi makalah. Melalui kontribusi ini saya berupaya memastikan bahwa makalah tidak hanya kuat secara isi tetapi juga tertata secara sistematis dan komunikatif. Next, selanjutnya ada penilaian. Nah, anggota dalam kelompok saya sendiri itu terdiri dari 6 anggota kelompok. Nah, penilaian pertama itu ada untuk rekan saya Zahratun Nufus. Bagian yang dikerjakan itu pendahuluan. Jadi kontribusi Zahratun Nufus yaitu menyusun bagian pendahuluan dengan runtut jelas dan argumentatif. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat ditulis dengan pemahaman konteks yang baik dan mendukung arah penelitian secara menyeluruh. Untuk nilai evaluasi kinerja yang saya berikan yaitu sebesar 10/10. Selanjutnya ada penilaian untuk rekan saya yang kedua yaitu Deswita Widianti. Bagian yang dikerjakan ia meliputi analisis, pembahasan, dan penyuntingan format dokumen. Nah, ia telah bertanggung jawab dalam menyusun analisis pembahasan secara mendalam serta merapikan format dokumen dengan teliti dan profesional. Kinerjanya menunjukkan analisis yang tajam dan perhatian tinggi terhadap detail. Nilai yang saya berikan yaitu sebesar 10/10. Next, selanjutnya ada rekan yang ketiga yaitu Nisrina Kamalia. Bagian yang dikerjakan oleh Nisrina adalah analisis pembahasan. Nisrina Kamalia menunjukkan kemampuan analisis yang kuat dalam menginterpretasikan data dan hasil penelitian. Penyusunan analisisnya sangat sistematis, logis, dan didukung argumen yang solid, sehingga sangat membantu dalam memperdalam pemahaman terhadap temuan penelitian. Nilai yang saya berikan yaitu sebesar 10/10. Next, rekan yang keempat di sini ada Putri Rahmalia. Bagian yang dikerjakan yaitu tinjauan pustaka. Putri telah menyusun tinjauan pustaka secara komprehensif dan relevan dengan pemilihan literatur yang tepat serta analisis teori yang mendalam. Kemampuannya dalam mengelola berbagai referensi menunjukkan kualitas akademik yang tinggi dan menjadi dasar teoritis yang kuat bagi penelitian ini. Nilai yang saya berikan yaitu sebesar 10/10. Next, rekan yang kelima yang terakhir di sini ada Zahra Nuraini. Bagian yang dikerjakan adalah metodologi penelitian. Zahra telah menyusun metodologi penelitian dengan sangat
baik dan terstruktur. Pemilihan metode, penentuan populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data disusun secara sistematis dan sesuai dengan prinsip ilmiah sehingga menghasilkan kerangka kerja yang kuat bagi pelaksanaan penelitian. Nilai yang saya berikan yaitu sebesar 10/10. Next. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.